Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Kembali lagi bersama saya, Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi untuk sharing ke teman-teman tentang seputar RHVAC System. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk memahami salah satu parameter di psychometric proses atau psikometrik. Ada 7 parameter utama yang mungkin perlu kita ketahui bersama di tata udara. Kalau kita ingin menguasai dan memahami RHVAC system, tentu kita harus memahami psikometrik diagram gitu ya. Ada apa aja parameter yang sering dipakai? Ada TDB ya, temperatur dye bulb, ada TWB, temperatur wet bulb, kemudian ada G point, ada RH, ada moisture content, ada volume spesifik, ada enthalpy, dan ada parameter-parameter lain yang kemudian tergabung di dalamnya. Tapi yang jelas 7 parameter itulah yang kemudian sering digunakan atau sering dipakai di desain ataupun di pemahaman atau di analisa tata udara itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini saya kebetulan sedang berada di kampung halaman ya, di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Ini adalah tempat di mana saya tumbuh besar dan dilahirkan gitu ya. Jadi di sini teman-teman saya ingin sharing tentang tentang satu parameter penting di psikometrik, yaitu TWB ya. Nanti kita akan bahas satu-satu TDB, TWB, G point dan lain sebagainya. Tapi tertarik karena saya di sini sedang berada di sawah gitu ya. Kebetulan ada topik yang menarik tentang TWB ya. TWB, temperatur wet bulb, ya, dari istilahnya saja kan TWB, temperatur wet bulb, artinya temperatur bola basah. Kadang kalau misalnya kita di kampus atau dimanapun suka ditanya, apa itu TWB gitu ya, temperatur wet bulb gitu ya. Kita hanya jawab seperti itu, tapi kita untuk memahami makna dari TWB itu sendiri kita bingung, apa itu TWB gitu ya. Jadi TWB ini sederhananya gini teman-teman. Kalau misalnya saya menguapkan uap air ke udara, misalnya seperti ini, kemudian saya spray ya. Saya spray pakai atomizer ya, atau misalnya sederhananya kayak semprotan burung lah gitu ya. Kalau misalnya kita semprot udara ini dengan semprotan burung gitu ya, kemudian si airnya itu akan menguap. Nah, uap air yang menguap ini kemudian akan bereaksi dengan udara. Nah, kemudian akan turun temperaturnya. Nah, serendah-rendahnya turun temperatur itu adalah temperatur yang mampu dicapai hanya dengan menguapkan uap air. Itulah TWB gitu ya. Jadi TWB itu sederhananya adalah temperatur yang mampu dicapai udara hanya dengan menguapkan uap air. Lah kok Pak Ade bisa mendefinisikan TWB seperti itu? Sederhana teman-teman. Kalau misalnya kita pakai sling psikometrik gitu ya yang diputar, di sana kita akan melihat TDB berapa dan TWB berapa gitu ya. Tetapi ketika kita mau ngambil TWB ada syaratnya. Kita harus guyur dulu wet bulbnya dengan si kasa basahnya dengan air. Ada nggak paham nggak teman-teman semua? Kalau misalnya kita puter maka air di dalam kasa itu akan menguap. Nah, pada saat dia menguap, berapa temperatur terbaca? Pasti TWB itu berada di bawah temperatur TDB. Kenapa? Karena temperaturnya adalah temperatur yang sudah dielaborasikan dengan uap air gitu ya. Jadi ada reaksi uap air di sana sehingga temperaturnya rendah. Tetapi ada konsekuensi lain, apa? Temperatur di udaranya, kadar airnya pasti naik gitu ya. Nah, ini juga yang saya akan ceritakan korelasinya tentang alam di sini gitu ya. Di sini itu cukup sejuk gitu ya. Teman-teman, temperaturnya bisa 26 derajat Celcius dengan RH bisa sampai 85%. TWB-nya bisa di sekitar kurang lebih 23-22 derajat Celcius gitu ya. Itulah yang menyebabkan alam di sini sejuk ya, kadar air di udaranya tidak terlampau besar gitu ya. Tetapi kita bisa menikmati suasana alam yang indah gitu ya. Itu teman-teman, saya ingin ngajak ke teman-teman kenapa kita harus paham TWB, karena TWB ini tentu sangat banyak manfaatnya bagi kita sebagai air engineer. Kenapa? Ketika kita ingin mendesain cooling tower ya, kita akan merekayasa pendinginan air after condenser masuk ke cooling tower. Gimana kita bisa tahu temperatur yang mampu dicapai air pada saat itu? Ya, caranya adalah kita harus tahu TWB di daerah itu berapa besar ya. Misalnya saya di Bandung misalnya 33 RH 70%. TWB-nya misalnya 27 atau 26. Maka temperatur air maksimum yang mampu dicapai air itu hanya sekitar 26 gitu ya. Kenapa? Karena TWB dia maksimum seperti itu ya, maksimum dengan nilai itu.
Atau misalnya kita desain satu ruangan open space besar gitu ya, kemudian kita menggunakan teknologi namanya adiabatic evaporative cooling gitu ya. Nah, atau evaporative cooling atau cooler gitu ya. Kita akan dinginkan udara hanya dengan uap air gitu ya. Jadi airnya diguyurkan ke cooling pad, lalu ada udara bergerak menyentuh cooling pad, lalu uap airnya menguap gitu ya. Lalu airnya menguap. Ketika menguap itu maka temperaturnya akan turun. Tapi seturun-turunnya tadi dia hanya maksimum sampai temperatur WB udaranya gitu ya. Jadi WB ini akan sangat berpengaruh terhadap air properties yang kita desain untuk penggunaan sistem penggunaan atau pemanfaatan uap air yang diuapkan. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sharing singkat dari saya, salam dahsyat dari saya PT Ade Maulana, PT Dwi Mitra Teknindo. Bye bye.